swatantranews.com. Terapkan 12 tahun ke atas. Awalnya kan 18 ke atas, sekarang udah 12 tahun ke atas. Mudah-mudahan tidak lama lagi mungkin bisa untuk 12 tahun ke bawah. Itu sedang dicoba uji klinisnya. Nah, alhamdulillah memang vaksin ini sudah benar-benar diuji dan vaksin ini tidak akan bisa menimbulkan kematian. Kalau toh ada yang bergejala mungkin itu dari faktor lain gitu. Jadi kita sudah 51,36%. Alhamdulillah tidak mengalami gejala kipi yang sangat signifikan di masyarakat ini. Kalau toh ada itu bukan dari penyebab dari vaksin. Vaksin ini tidak ada yang bisa tidak menimbulkan kematian, Pak. Tidak menimbulkan kematian. Itu sudah pasti ya hasil uji klinisnya. Vaksin ini dibikin seaman mungkin untuk mencegah terjadinya kasus COVID. Supaya kita tidak tertular oleh COVID, sehingga kita salah satunya adalah upaya dengan cara vaksinasi. Hanya judulnya juga vaksin COVID seperti itu, Pak. Kalau kelas 7 memang ada yang pas ya Pak, usianya di 12. Kalau kurang dari 12 tahun mau bulan mau hari itu tidak bisa terinput, Pak. Sehingga kita menunggu harus benar-benar pas di usia 12 tahun. Karena jadi, sudah terjadi. Tapi tetap kita vaksin. Kemarin sih ada yang tetap divaksin tapi akhirnya tidak terinput, Pak. Awalnya kan kita karena sistem yang sekarang ini kan 2 meja, Pak. Kalau 2 meja itu input di akhir. Jadi kita vaksin tuh awalnya. Nah, setelah kita di penginputan ternyata yang usianya sebelum 12 tahun itu belum bisa terinput. Di aplikasi pikirnya itu belum muncul. Tapi alhamdulillah tidak ada dampak negatif ya. Tidak ada. Insya Allah mungkin nanti ini salah satu PR ya Pak ya buat pemerintah pusat atau pemerintah kita untuk mencoba kasus-kasus yang sudah terinput tapi usia di bawah 12 tahun. Bagaimana solusinya mungkin kita nanti akan diskusikan bersama. Ya, apa nunggu waktunya gitu ya? Ya, apakah nanti inputnya setelah dia pas di 12 tahun, apakah mungkin ada aplikasi baru yang dimasukkan di dalam piker tersebut. Sepertinya sih seperti itu, Pak. Bisa tahu tidak dapat sertifikatnya itu ada beberapa kemungkinan yang memang sertifikat ini tidak muncul ya Pak ya. Salah satunya adalah belum terinput. Bisa jadi Pak pada saat habis divaksin kelewat ya Pak ya, mungkin belum diinput, bisa itu ya Pak. Terus ada juga belum ditarik oleh datanya oleh Peduli Lindungi sehingga dia tidak muncul. Itu ada yang kedua. Yang ketiga adalah biasanya adalah pada saat menginput tidak sampai selesai si inputor tuh, jadi gantung data tuh tidak sampai diselesaikan. Itu biasanya tidak keluar sertifikat. Nah terus ada juga yang kesalahan NIK ataupun mungkin NIK yang tidak update. Itu mungkin kita berkoordinasi dengan Dukcapil. Tapi ada juga sekarang kan call centernya ya di Dukcapil, kalau kita mengalami kasus NIK yang belum update bisa langsung dari aplikasi call center tersebut. Nah, terus ada anak sekolah yang tadi sudah dijelaskan yang usianya belum sampai 12 tahun tidak bisa terinput gitu Pak. Nah, kebetulan kita juga sudah punya call centernya Pak, bila masyarakat nanti akan mengalami setelah divaksin tidak muncul sertifikat, mungkin bisa menghubungi call center kita dengan nomor telepon, bisa mungkin SMS bisa Pak. Call center kita itu nomornya adalah 0813 2574 7598. Call center kita bisa SMS, bisa kirim pesan ya bahasanya Pak, itu bisa. Berarti itu bebas biaya atau? Sepertinya sih ada ini ada kan pakai WA ya. Pak. Ada aplikasi. Selain dari telepon call center itu dari mana lagi Bu? Ketika masyarakat ingin mengkonfirmasi dia belum dapat sertifikat? Iya, boleh dari call center itu Pak. Mudah-mudahan nanti call center ini bisa disosialisasikan oleh Diskominfo Pak. Kita rencananya akan
ngelink dengan Diskominfo, begitupun dengan Kapolres, di Polres juga ada call centernya Pak. Jadi kita wadahnya banyak Pak. Gitu. Termasuk mungkin nanti data-data yang memang yang belum terinput itu nanti kita akan bekerjasama dengan Pak Kapolres untuk mengkonfirmasi hal-hal yang belum didapat oleh masyarakat yang memang sebenarnya sudah divaksin. Itu berarti termasuk yang ketika tadi Nik bermasalah bisa lapor juga ke situ ya Bu ya? Gitu. Dukcapil. Gitu. Ya artinya lapor dulu ke situ baru nanti akan diperbaiki Pak. Gitu. Nanti dengan sendirinya akan muncul sertifikat kalau sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi, karena syaratnya kita mendapatkan sertifikat adalah di HP terdapat aplikasi Peduli Lindungi Pak, yang tadi Bapak juga punya ya. Ini Pak mempunyai herd immunity Pak, sama perlakuannya walaupun dia mempunyai keterbatasan tapi dia juga tetap harus sehat juga Pak. Jadi ada tersendiri vaksinnya yang memang untuk disabilitas, Sinopharm ininya mereknya Pak itu. Tapi Sinopharm ini sama isinya dengan Sinovac yang biasa diberikan ke masyarakat umum. Kalau buat disabilitas Sinopharm? Iya, Sinopharm itu maksudnya untuk single dose kan, dia hanya untuk satu orang satu Pak. Kalau Sinovac kan bisa ada satu ini bisa untuk 10 orang satu vial. Kalau yang untuk disabilitas karena memang sangat sedikit ya, jadi kita fasilitasi dengan satu orang. Karena kan disabilitas itu ada istilahnya nggak sekelompok Pak. Kita bisa ada di sekolah, kita bisa ada di rumah, kita bisa ada di panti-panti bisa itu Pak. Ya seperti rencana kemarin besok kan ya kalau nggak salah ya itu masih juga. Fajar itu kan Fajar juga kan itu ada GJ. Disabilitas itu salah satunya ada GJ Pak, dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang gila juga perlu divaksin juga Bu? Divaksin juga Pak. Orang gila, narapidana. Jadi adik selama ini orang gila aja gak kena COVID, berarti bisa kita bantah Bu ya, orang gila aja kita vaksin kok. Gitu. Salah satu upaya pemerintah. Semua punya hak yang sama Pak. Ya artinya orang gila pun bisa terserang COVID. Bisa Pak. Oke. Pesan Bu buat masyarakat Kabupaten Bekasi Bu? Ya, masyarakat Kabupaten Bekasi sekalipun sudah divaksin tetap kita harus menjaga prokes Pak. Minimal 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kalau tidak bisa 5M ya. Karena 5M ini kan 6M atau 5M ya Pak. Sekarang kan udah 6M. 6M itu kan yang terakhir memberikan vaksinasi. Melaksanakan vaksinasi. Ya. Jadi yang pertama ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan yang keenam adalah memberikan vaksinasi, melakukan vaksinasi. Nah kalau itu tidak bisa 6, minimal 3 Pak. Iya, karena kan memang di kasus sudah menurun. Tangan, menjaga jarak.